Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Sulaiman, kelas 11 IPA 1, asal sekolah dari Pondok Pesantren MA Al-Mubarak DDI Tobaraka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Adapun faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah terbagi menjadi dua, yakni yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terjadi ketika perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dalam istana Abbasiyah menimbulkan respon buruk terhadap masyarakat. Perebutan kekuasaan bagi sebuah kerajaan yang memakai pola pengangkatan kepemimpinan monarki oriented adalah sebuah kenistaan, karena pengangkatan putra mahkota yang lebih dari satu tidak akan memberi kesempatan bagi kandidat-kandidat lainnya. Hal ini terjadi hampir di seluruh kerajaan-kerajaan Islam. Ditambah lagi dengan perilaku-perilaku amoral para khalifah dengan mengadakan acara-acara seremonial dengan mendatangkan wanita-wanita penghibur dan membeli berbagai macam minuman keras. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghibur khalifah dan pembesar istana yang bekerja setahun penuh. Dalam kondisi ini dikenal dengan masa disintegrasi. Kondisi ini puncaknya terjadi pada abad ke-10 Masehi, sehingga ketika terjadi Perang Salib pertama abad ke-10 Masehi, umat Islam tidak dapat menahan serangan pasukan salib sehingga kalah dalam perang. Adapun yang kedua, yakni faktor eksternal. Selama 505 tahun, perjalanan Bani Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban dunia, terutama pada periode klasik atau abad pertengahan. Tumbuh pisahnya ilmu pengetahuan pada abad pertengahan tersebut menyebabkan umat Islam lengah dan selanjutnya menjadi hancur. Ada beberapa proses yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan kemudian hancur dari luar, yakni yang pertama, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Luasnya wilayah Abbasiyah menyebabkan banyak wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan Baghdad tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah. Luasnya wilayah juga menyebabkan pemerintah tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti irigasi, jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Adapun yang kedua, yakni Perang Salib. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, mulai dari tahun 1096 sampai 1287 Masehi. Perang Salib
berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam, di mana banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. Selain itu, banyak masyarakat yang ikut korban akibat dari perang salib tersebut, baik itu dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. Adapun yang ketiga, yakni serangan tentara Mongol. Penyerangan Mongol dilakukan mulai tahun 1220 Masehi oleh penguasa timur Leng Genghis Khan. Penyerangan dimulai dari dua pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transosania, Bukhara, dan Samarkand. Selanjutnya, penyerangan dilanjutkan ke daerah Abbasiyah lainnya seperti Tajikistan, Turkistan, Armenia daerah sampai ke Anatolia. Terakhir, tahun 1258 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah dengan cara kota Baghdad dibakar dan dibumi hanguskan. Adapun yang keempat atau yang terakhir, yakni berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Ternyata dalam kenyataannya justru ikut memperparah kehancuran Abbasiyah. Sekian dari penjelasan materi saya tentang faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.